Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengarkan renungan hari Jumat. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur jikalau Tuhan masih memberi kami kehidupan. Tuhan Yesus, kasihani kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu saat ini, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita terlebih dahulu mendengarkan firman yang dibacakan oleh majelis jemaat kita. Kami persilahkan. Selamat pagi Amang dan Inang. Renungan kita untuk pagi hari ini di tanggal 5 November 2021 diambil dari kitab Galatia 3 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntut. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita sekarang akan mendengarkan pertanyaan yang disampaikan oleh jemaat kita. Kami persilahkan. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah dibacakan. Saya mewakili dari Ruas ingin bertanya kepada Inang Pendeta. Apakah yang dimaksud dengan kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Saudara-saudara yang terkasih, topik kita saat ini iman yang menyelamatkan. Apa yang menjadi latar belakang kenapa dikatakan iman yang menyelamatkan? Pada Injil Galatia ini, di mana sebagian orang Yahudi mengakui bahwa keselamatan itu akan terjadi jikalau hukum Taurat itu dilakukan dalam kehidupannya. Jadi dengan melakukan hukum Taurat, maka dia akan mendapat keselamatan. Tetapi kenyataannya, Paulus mengatakan bahwa karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yang artinya apa? Siapapun kita tidak mampu menggenapi hukum Taurat itu. Maka yang mampu menggenapi hukum Taurat hanyalah Yesus Kristus. Dan itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, bahwa iman itu telah datang. Yang dimaksud dengan iman itu telah datang artinya siapa? Bahwa Kristus yang hadir ke dunia ini, agar kehadirannya membenarkan kita orang yang berdosa. Jadi pada dasarnya keselamatan itu terjadi karena iman
di dalam Kristus Yesus. Melalui penyaliban Tuhan Yesus Kristuslah kita beroleh keselamatan. Percaya kepada Yesus, kita beroleh keselamatan. Maka, jikalau kita selamat karena iman percaya kepada Yesus, berarti hukum Taurat itu tidak akan membawa kita kepada keselamatan. Jikalaupun hukum Taurat itu ada, pada dasarnya adalah untuk menuntun kita sampai kedatangan Yesus yang pertama kali. Nah, untuk itu, iman yang menyelamatkan, jikalau dikatakan kita selamat hanya karena anugerah Tuhan. Jikalau kita selamat karena anugerah Tuhan karena iman, apa yang menjadi respon kita? Yang pasti, kita diminta agar kita boleh hidup di dalam iman. Iman kita itu bertumbuh. Seperti apa iman yang bertumbuh? Iman yang bertumbuh hidup di dalam kasih Tuhan. Jadi jikalau kita melakukan hal yang baik, pada dasarnya itu sebagai respon kita terhadap iman kita kepada Tuhan. Buah dari iman kita kepada Tuhan, maka kita melakukan yang baik. Tapi perlu kita ingat, bukan karena perbuatan kita bahwa kita selamat. Karena jelas dikatakan dalam Efesus pasal 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Untuk itu, apa yang menjadi buah daripada iman kita? Mari kita lakukan kebaikan dalam kehidupan kita, karena kita sudah memperoleh anugerah yang daripada Tuhan. Maka layak kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tetaplah Tuhan Yesus yang menjadi penyelamat kita dalam hidup ini. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita, mari agar iman kita itu boleh berbuah, kita boleh lakukan dengan beribadah, kita boleh lakukan dengan kita melihat atau menyemangati saudara-saudara kita yang lagi berduka dan lain sebagainya. Untuk itu, yang menjadi arti daripada kita tidak lagi berada di bawah pengawasan penuntun, artinya bahwa hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kehidupan kita, tetapi hanya imanlah yang boleh menyelamatkan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.